Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para smart people, dimanapun Anda berada, semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja ya, di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Nah baik, di alur cerita yang pertama ini, saya akan mencoba merangkum film Sadako versus Kayako yang berasal dari negara bunga sakura ini. Kira-kira apa yang akan terjadi ya ketika dua hantu papan atas ini dipertemukan? Apakah mereka akan saling baku hantam dengan jambak-jambakan? Seperti yang kita ketahui bahwa mereka berdua ini adalah dua sosok hantu yang begitu kuat, atau mereka justru akan menjalin sebuah persahabatan dengan bergabungnya mereka untuk memburu para mangsa-mangsa manusianya. Nah baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita petugas distrik yang mencoba mengunjungi tetangga yang bernama Nyonya Yatsu, di mana ia mencoba memanggil sang pemilik rumah tersebut. Namun, karena tak kunjung mendapat sahutan dari sang pemilik rumah, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, betapa kagetnya beliau saat mendapati Nyonya Yatsu, sang pemilik rumah, telah tewas mengenaskan dengan keadaan TV yang sedang menyala. Apakah kalian tahu itu perbuatan siapa? Ya, tentu saja itu adalah perbuatan dari hantu Mbak Sadako, yang seperti diketahui bahwa hantu Mbak Sadako ini akan membunuh korbannya ketika si korban ini telah dengan percaya dirinya melihat video kutukan dari Mbak Sadako tersebut. Scene pun berpindah ke USS, yaitu Universitas Seni Seiyuan, di mana ada seorang dosen yang sedang menceritakan legenda-legenda mistis kepada para mahasiswanya. Dan ternyata dosen ini sangat tertarik dengan satu legenda mistis, yaitu video kutukan Sadako, di mana ia akan membayar mahal apabila ada seseorang yang telah berhasil memiliki video asli dari kutukan tersebut. Scene pun berpindah lagi ke dua orang mahasiswi USS yang bernama Yuri dan Natsumi, di mana mereka berniat mencari alat pemutar video tape di tempat barang bekas, dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah pastinya. Alat itu akan digunakan si Yuri untuk memperbaiki kaset tape milik Natsumi. Pemutar video tape pun ditemukan, dan mereka pun pulang. Namun, saat si Yuri mulai menyalakan pemutar video tape tersebut, ternyata di dalam pemutar video tape tersebut telah ada kaset tape yang telah bersemayam di dalamnya. Awalnya si Natsumi melarang si Yuri untuk memutar video tape tersebut. Karena si Yuri meyakinkan Natsumi bahwasannya itu hanyalah kaset biasa, mereka pun sepakat untuk menghidupkan dan menonton kaset video tape tersebut bersama-sama. Namun saat video tape tersebut sudah menyala, HP si Yuri pun menyala, yang artinya ada seseorang yang sedang menghubungi si Yuri lewat handphone tersebut. Si Yuri pun mengangkat HP tersebut dan meninggalkan si Natsumi menonton sendirian. Jadilah si Natsumi menonton video tersebut sendirian. Dan ternyata itu adalah video kutukan dari Mbak Sadako. Usai menonton video kutukan tersebut, suasana pun berubah menjadi mencekam, dan HP Natsumi pun berdering. Tak lama, Yuri mengangkat HP tersebut. Saat Yuri menekan tombol hijau, terdengarlah suara ring yang begitu keras, diikuti lampu yang mendadak padam. Dan penampakan Mbak Sadako ala-ala iklan sampo pun tak terelakkan, yang dilihat langsung oleh Natsumi. Natsumi pun menjadi ketakutan. Katanya. Scene pun berpindah lagi ke toko barang bekas yang didatangi Yuri dan Natsumi tadi, di mana sebelum Yuri dan Natsumi datang, ada seseorang gadis bernama Keiko-chan yang telah terlebih dahulu menonton video kutukan tersebut tepat 2 hari yang lalu di jam yang sama, yang artinya
Keiko-chan akan meninggal hanya dalam hitungan beberapa detik lagi. Dan benar saja, saat ibu-ibu toko memanggil Keiko-chan, ternyata Keiko-chan telah berada di lantai atas. Dengan ancang-ancang, ia akan terjun bebas tanpa menggunakan pengaman sedikit pun. Dan benar saja, Keiko-chan pun terjun bebas, lalu ia pun tewas. Shin pun berpindah lagi ke Yuri dan Natsumi yang datang menemui sang dosen. Dengan tujuan mendapat solusi agar terhindar dari kematian oleh video kutukan tersebut. Namun, ternyata sang dosen tidak memiliki informasi yang cukup untuk menghindari kutukan video tersebut. Tak lama, kemudian Syuri pun memberikan kaset tersebut kepada sang dosennya. Karena sang dosen tadi kan begitu sangat obsesi ya dengan video kutukan tersebut. Tak lama pun sang dosen menonton video kutukan tersebut. Dan benar saja seperti biasa, setelah menonton video tersebut, telepon sang dosen pun berbunyi. Setelah mengangkatnya, suara ring pun berbunyi kembali. Namun, karena sang dosen tadi sangat ngefans kepada video kutukan Mbak Sadako, ia pun dengan senang hati menerima kutukan tersebut. Aneh ya, baru kali ini ada orang yang ngefans sama hantu. Mbak Sadako lagi hantunya. Memang sih ya, rambutnya itu bagus dan rapi gitu. Tapi yang gak hantu juga. Jangan ditiru ya. Oke, lanjut. Lalu mereka pun memutuskan mendatangi paranormal untuk menghadapi Mbak Sadakonya. Namun, karena Mbak Sadakonya ini bukan hantu kaleng-kaleng, seluruh personil paranormal pun tewas dibuat oleh Mbak Sadakonya. Shin pun berpindah lagi ke gerombolan 3 anak SD yang mencoba membuli temannya. Katakan saja temannya yang dibully adalah si X ya. Segerombolan anak tadi memerintahkan agar si X masuk ke dalam rumah kutukan Kayako tersebut dengan membekali beberapa potongan batu yang dimasukkan ke dalam tas si X. Si X pun memasuki rumah tersebut dan langsung dikejutkan oleh penampakan hantu anak kecil yang warna kulitnya kebiru-biruan. Dengan tampang yang lumayan akan membuat jantung siapa saja pasti akan lompat kalau melihat penampakan anak ini. Setelah ia mengetahui keadaan di dalam rumah tersebut, si X pun memiliki ide untuk memancing ketiga anak badung tadi agar ikut memasuki rumah kutukan tersebut. Si X pun melempar batu ke arah salah satu anak badung tadi dan tepat mengenai kepala salah satu anak badung tadi. Karena kesal, ketiga anak badung tadi pun mengejar si X hingga masuk ke dalam rumah kutukan Kayako tersebut. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam rumah kutukan tersebut, si X pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Dan benar saja, ketika si 3 anak tadi memasuki rumah tersebut, mereka pun langsung dibantai satu persatu oleh hantu si anak bocil tadi. Dan si X pun berakhir dengan ditariknya oleh hantu Mbak Kayako ke dalam lemari persembunyiannya. Shin pun berpindah lagi kedua orang paranormal yang mencoba menyelidiki rumah kutukan Kayako tersebut. Yang tak lama mereka pun didatangi oleh seorang gadis cantik yang dari awal sudah penasaran dengan rumah kutukan tersebut.
di mana gadis ini adalah anak dari keluarga yang baru pindah tadi, yang di awal saya ceritakan. Lalu, salah satu paranormal pun memperingati si gadis cantik tadi agar menjauhi rumah kutukan Kayako tersebut. Scene pun lagi-lagi berpindah ke Yuri dan Natsumi, di mana karena Natsumi sangat frustasi oleh video kutukan yang sudah terlanjur ditontonnya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun, ternyata niat bunuh dirinya diketahui oleh hantu Mbak Sadakunya, di mana Mbak Sadako tidak terima apabila korbannya ini harus mati dengan bunuh diri. Ia pun langsung turun tangan. Hantu Mbak Sadako pun datang ke tempat Natsumi yang akan bunuh diri dan langsung mengambil alih agar Mbak Sadako sendirilah yang akan membunuh si Natsuminya, bukan si Natsumi yang bunuh dirinya sendiri. Hantu aja melarang orang untuk bunuh diri ya, tapi kalau yang bunuh dia nggak apa-apa. Ribet ya hantunya ya. Mungkin para hantu Jepang ini memiliki prinsip bahwasannya setiap manusia yang mati di tangannya itu akan membuat hantu tersebut menjadi lebih kuat. Shin pun lagi-lagi dan lagi berpindah ke gadis cantik tadi yang dengan percaya dirinya ia akan memasuki rumah kutukan Kayako tersebut. Tak lama setelah kedua orang tua dari si gadis cantik tadi yang menyadari akan kepergian anaknya, mereka pun langsung menyusul untuk memasuki rumah kutukan Kayako tersebut. Kejadian dramatis pun terjadi pada keluarga itu, di mana ayah dan ibu dari gadis cantik tadi pun menjadi korban dari hantu Mbak Kayako dan hantu si bocil yang ada di rumah itu. Untungnya si gadis cantik tadi pun bisa diselamatkan oleh dua paranormal muda yang sempat dijumpainya tempo hari. Singkat cerita, mereka pun menyusun rencana, yaitu dua paranormal, Yuri, dan si gadis cantik tadi, untuk mengadu domba dua hantu papan atas ini, yaitu Mbak Sadako dengan gaya slow motionnya ala iklan sampo, dan Mbak Kayako ala-ala anak bayi yang sedang merangkak dengan gaya slow motionnya juga. Dan disinilah scene yang paling ditunggu-tunggu. Jambak-jambakan, jambak-jambakan dah lu. Rencana pun disusun, yaitu si gadis cantik dan si Yuri akan bersama-sama memasuki rumah kutukan Kayako dan mereka akan nobar atau nonton bareng video kutukan Sadako tepat di dalam rumah Mbak Kayako tersebut. Sempat juga idenya. Malam pun tiba, mereka pun memasuki rumah Mbak Kayako dan segera memutar video kutukan tersebut. Dan benar saja, saat video Sadako sedang berlangsung, lagi-lagi mereka diperlihatkan oleh penampakan hantu bocil tepat di sampingnya. Tentu saja itu mengundang aksi hantu Mbak Sadako yang dengan sigapnya ia mengeluarkan kekuatan rambut ala iklan sampunya untuk menarik hantu anak kecil tadi masuk ke dalam TV.
Hmm, baru toko kan hantu bocil? Gimana saya ditarik paksa oleh kekuatan rambut ala iklan sampo? Setelah aksi hantu Mbak Sadako menarik si hantu bocil masuk ke dalam TV, Mbak Sadako pun keluar dari dalam TV tersebut. Yang secara bersamaan diikuti oleh keluarnya hantu Mbak Kayako dengan cara merangkak, dan benar saja, kedua hantu tersebut pun langsung bertemu. Yang dengan sigap, hantu Mbak Kayako pun mencuri start dengan menerkam kepala hantu Mbak Sadako. Karena kedua hantu ini mungkin dulunya pernah sekolah, dan hantu ini pun tahu sopan santun, mereka pun melanjutkan aksi jambak-jambakannya di balik dinding rumah tersebut. Karena si hantu Mbak Kayako menganggap ia telah menang dari aksi battle tersebut, ia pun dengan santai melenggang kangkung keluar dari balik dinding tersebut, yang ternyata diikuti oleh hantu Mbak Sadako di belakangnya. Lagi-lagi Mbak Sadako mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus kekuatan iklan rambut sampo. Dengan dimasukkannya rambut Mbak Sadako ke dalam beberapa titik dari panca indera Mbak Kayako. Pintar juga Mbak Sadako. Karena mungkin rasa sakit yang dirasakan oleh hantu Mbak Kayako dari serangan Mbak Sadako tadi, Mbak Kayako pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu menghilang tanpa jejak. Kayak orang PDKT aja ya, yang tiba-tiba datang lalu pergi. Dan kembali lagi dari atas tangga untuk menyerang balik ke hantu Mbak Sadako. Saat kedua hantu tadi sedang asik battle, si pemuda paranormal tadi pun menyusul Syuri dan gadis cantik untuk masuk ke rencana kedua, dengan memasukkannya kedua hantu tadi ke dalam sumur yang akan diberi mantra pada penutupnya, tapi dengan mengorbankan salah satu dari mereka untuk jadi pancingan kedua hantu tersebut. Dan akhirnya pun Syuri memutuskan agar dirinya saja yang menjadi pancingan masuk ke dalam sumur tersebut. Syuri pun berdiri di atas sumur. Tak lama, kedua hantu tadi pun muncul dari sisi yang berbeda. Dirasa waktunya tepat, Syuri pun langsung terjun ke dalam sumur, dan diikuti terbangnya kedua hantu tersebut secara bersamaan, yang mengakibatkan tubrukannya kedua hantu tersebut. Dari hasil tubrukan tersebut, ternyata menciptakan satu makhluk baru yang begitu mengerikan. Tak berlangsung lama, makhluk baru tadi pun langsung menyusul Syuri masuk ke dalam sumur. Di luar sumur, si bocil paranormal tadi meminta agar si gadis cantik tadi menutup sumur dengan penutup yang sudah diberi mantra. Dan ternyata penutup mantra itu pun langsung jebol oleh dua makhluk yang telah bersatu tadi.
Setelah penutup sumur tadi terlempar entah kemana, mereka pun keluar dalam satu tubuh yang baru. Dengan opening gerakan baru mereka, si gadis cantik tadi pun menjerit melihat gerakan baru hantu Sadako dan Kayako tersebut. Film pun tamat. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menekan tombol subscribe-nya. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah memasuki rumah orang lain tanpa izin. Bisa saja kan, itu adalah salah satu cabang dari rumah hantu kutukan Mbak Kayako tersebut. Dan jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun, sekalipun itu hanya kaset tape. Selalu pertimbangkan plus minus dari apa yang akan kita lakukan. Ketika resikonya itu lebih banyak ke negatif, tinggalkan. Oke, jangan lupa berbuat baik untuk hari ini dan bye-bye.